Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kita lanjutkan kembali belajar bersama, mengaji bersama kitab tajwid. Kemarin pertemuan pada malam Jumat kemarin kita membahas tentang makharijul huruf. Makhraj yang sudah kita pelajari yaitu ada dua pos utama. Yang pertama adalah al-jawf, rongga, dan yang kedua, pos yang kedua adalah tenggorokan atau al-halqu. Jawf diisi oleh huruf mad, alif, wawu, ya, a, i, u. Itu makhrajnya berada di rongga al-jawf, yaitu rongga mulut dan tenggorokan. Makhraj berikutnya di pos berikutnya adalah tenggorokan. Tenggorokan ini dibagi lagi menjadi 3 titik makhraj. Ada makhraj yang paling bawah, pangkal tenggorokan, yang paling bawah, yang disebut dengan aqsal halqi, paling bawah. Ini diisi oleh huruf hamzah dan ha. A, I, U, A, I, U, A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Makhraj hamzah di pangkal tenggorokan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua masih berada di pangkal tenggorokan, aqsal halqi, yaitu huruf hamzah. Ha, yi, hu, ba, hu, han, haniha, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, haniha. 1, 2, 3. Naik ke titik di atasnya, masih di tenggorokan tapi berada di atasnya, yaitu di tengah-tengah tenggorokan atau wasatil halqi, tengah tenggorokan. Di tengah tenggorokan ini ada huruf ain dan ha, ya, ada huruf ain dan ha. Yang huruf ain, a'i, uba, u'an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. 1, 2, 3. Huruf yang kedua masih berada di tengah tenggorokan, ya, di tengah tenggorokan adalah huruf ha, bersih, ya. Ingat, huruf ha harus benar-benar bersih. Ha. Untuk belajar, sekedar belajar, boleh dipanjangkan suaranya. Tapi kalau sudah praktek beneran membaca, tidak boleh dibaca ha. Itu hanya untuk mengetahui bersih tidaknya. Ha, hi, hu, ah. Tapi ketika praktek jangan ha, hi, hu.
ambune sate. Ya. Kita praktekkan membaca ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Saya ulang. Ha hi hu bah. Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Tuh, 2, 3. Naik lagi masih berada di tenggorokan tapi titiknya lebih ke atas lagi, yaitu puncak tenggorokan, paling atas tenggorokan, yaitu makhrajnya ghin, ya, ghin dan kha. Ingat, ghin tidak mendengkur, bukan ghi ghubag, bukan, nggak ada dengkurannya. Ghi ghubag, ghi ghubag. Ghugan ghani ghana minal mughni maghigan ghani gha. Saya ulang. Ghi ghubag. Ghugan ghani ghana minal mughni maghigan ghani gha. 1, 2, 3. Ghugan ghani ghaw. Kemudian makhraj yang huruf berikutnya masih di puncak tenggorokan, yaitu huruf kha. Sedikit mendengkur, tidak terlalu banyak, jangan kha. Nah, tidak, sedikit saja. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Khukhan khani khakna minal mukhni makhikhan khani kha. 1, 2, 3. Ya, berarti ada berapa di tenggorokan ini hurufnya? 6, ya, huruf halqi. Sekarang kita lanjutkan berpindah tempat, tidak lagi di tenggorokan, maju ke atas, maju ke depan, yaitu sekarang berada di lidah. Lidah ini ada banyak sekali hurufnya, karena memang nanti titik-titiknya juga ada banyak. Nah, kita pelajari sedikit demi sedikit. Malam ini kita akan mempelajari huruf qaf dan kaf. Namun sebelum kita mempelajari huruf qaf dan kaf, kita perlu mengetahui makhraj umumnya adalah lisan, lidah. Tetapi sama sebagaimana dalam sebagaimana dalam tenggorokan, makhraj umumnya tenggorokan, tetapi dibagi-bagi dalam beberapa titik, titik bawah, titik tengah, titik atas. Nah, sekarang lisan atau lidah juga dibagi ke dalam beberapa titik. Saya ibaratkan, ya, saya ibaratkan ini adalah lisan. Wah, lisane sapa iki, lidahe sapa semene gedene, ya. Ibarat lidah gini. Ini lidah, ya. Lidah cilik dawa. Ini kan lidah gini, agak masuk ke dalam, ya. Ada yang sini masuk ke paling bawah ini disebut jadrul lisan, bagian yang masuk mengikut wilayahnya tenggorokan. Ono lisan tapi nek diulur ki sampai
batas paling akhirnya itu berada di mendekati tenggorokan. Ini tidak masuk dalam wilayah lidah. Yang masuk wilayah lidah yang mana? Yang ini. Yang ibarat bentuknya ini. Nah, inilah yang masuk wilayah lidah. Yang ini tidak diikutkan wilayah lidah. Nah, bagian ini dibagi ke dalam 4 titik. Ya, perlu diketahui lidah bagian ini ya yang kalau kita melihat nah, yang kelihatan ini dibagi dalam 4. Pertama, ini dibagi 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ini disebut dengan pangkal lidah. Ya, lidah paling belakang, pangkal lidah. Yang tengah disebut tengah lidah, yang ujung disebut ujung lidah. Ujung itu bukan sini loh ya, bukan sini toh, ya bukan sini. Yang dimaksud ujung adalah tadi kebelahan. Kalau dibagi 3, maka sebagian sepertiga yang ujung ini disebut ujung lidah. Orang kok pucuk etok gini. Berarti sudah berapa bagian ini? 1, 2, 3. Yang satu lagi mana? Yang satu lagi adalah sisi lidah. Karena nanti ada huruf do, di, du berada di sisi lidah. Nah, berarti ada 4 lidah ini: pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, dan sisi lidah. Ya. Kita akan pelajari hari ini adalah pangkal lidah. Ya, pangkal lidah. Pangkal lidah di halaman 63. Pangkal lidah ini tidak bisa berbunyi kalau tidak mengenai langit-langit di atasnya. Kita perhatikan gambar huruf qaf, al-qaf. Ya, yang merah itu ilate, lidahnya. Merah agak bunder itu lidahnya. Lah makhrajnya kita kan di pangkal lidah. Tapi nek lidah tidak mengenai langit-langit atas, itu tidak bisa berbunyi. Lidah tok ya jal munika. Ora dibenturkan dengan yang atas, harus dibenturkan. Maka lidah ini membentur ke langit-langit atas, tapi ke bagian yang berupa daging lunak. Jadi belakang sini, nek kalau kita menyentuh, ana sing gendul-gendul, ya. Ini namanya daging lunak. Daging lunak. Nah, kalau depannya ini tulang keras. Nah, qaf itu tidak di tulang keras tetapi di daging lunak. Coba nih ditemok. Nah, di daging lunak. Langit-langit atas di bagian yang lunak, bukan bagian yang keras. Itu qaf. Jadi bunyinya bagaimana? Qa, qi, qu. Qa, qi, qu dengan buka mulut. Qa, qi, qu, aqo. Qa, qi, qu, aqo. Aqqa, aqqi, aqqu. Qa, qi, qu. Suaranya dikeluarkan, bukan dimasukkan. Nah, kalau kita seringnya kan biar enteng terus suaranya justru ditelan ke dalam. Aqqa, aqqi, qu, qa, qi, qu. Itu suaranya justru masuk. Qa, qi, qu. Nah, suaranya dimasuk itu. Ya. Bukan dimasukkan tetapi justru dikeluarkan. Apalagi sing ada yang lebih enteng, penting cekluk wae, sing penting nyekluk pokoknya lah. Dipadake huruf Q Indonesia. Tidak. Tapi
ada di langit-langit atas, menyentuh, membentur, bukan hanya menyentuh tapi membentur. Karena membentur berarti kan cepat. Nah, itu jenisnya membentur langit-langit atas di bagian daging lunak dengan benturan cepat keras. Qaqiqu aqqiqu aqqiqu. Jangan ditutup, jangan qi. Kadang ada sebenarnya nyekluk ditutup. Qaqiqu tidak. Panten nyekluk suara tapi itu bukan seperti itu. Bukan. Qaqiqu aqqiqu qaqiqu baq. Saya ulang, ini agak susah sedikit ya, nah, huruf qaf. Nanti dipraktekkan satu-satu. Qaqiqu baq quqan qaniqaq naminal muqnimaqiqan qaniqa. Bersama 1 2 3. Qaqiqu baq quqan qaniqaq naminal muqnimaqiqan qaniqa. Sekarang masuk ke kaf, huruf kaf. Pangkal lidah yang agak ke depan. Kita lihat gambarnya, tempatnya adalah pangkal lidah, berarti lidah bagian belakang tadi. Bagian sini. Ya. Bagian sini bukan bagian yang nekuk, bagian sini menyentuh agak ke depan, pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit di atasnya. Itu mengenai bagian sedikit, lihat gambarnya atasnya itu, bagian atas adalah ada menyentuh merah sekaligus menyentuh warna kuning. Yang merah itu adalah daging lunak, yang kuning itu tulang keras. Nanti praktekkan kalau di rumah. Mosok sih ada tulang keras sama daging lunak. Gendul-gendul. Depannya sini demek. Keras sekali. Nah, lah kaf itu berada di agak mendekati tulang keras, menyentuh juga ke tulang keras sesuai gambar itu. Bagaimana? Ya, yaitu kita membaca dengan ka, ki, ku, ka, ki, ku, ak, ka, ki, ku, bak, ka, ki, ku, bak. Sama seperti ka biasa huruf Indonesia, tapi bedanya kalau ka Indonesia kan kakak, kakak, kakak. Kalau Arab kakak, ka ada suara anginnya sedikit, ka, ka. Jangan kebanyakan, ka, ka. Itu berlebihan. Kakak, kakak, kakak. Ka, ka. Biasa. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka, tapi tetap ada anginnya sedikit yang keluar. Tipe dok mun. Oh, dereng. Maka ada beberapa kesalahan ketika membaca ka. Misal tadi hamesnya dibuat berlebihan. Ka, ka, ka. Oh, itu berlebihan, tidak perlu seperti itu. Terasa tidak nyaman membaca Al-Quran itu kan rileks. Rileks saja, nggak perlu ka, ki, ku. Nah, apa kayak zikrok. Fakanu. Jadi nggak perlu dengan memberatkan diri sendiri. Biasa orang rileks menikmati, ya di Quran harus dinikmati. Fakanu, fakaka, fakanu, fakanu. Nah. Dan yang kedua, meninggalkan hamesnya. Justru orang nganggo hames sama sekali. Misal zikrok, zikrok, yak sibun, yak dzibun, yak. Tidak ada hamesnya sama sekali itu. Allahu akbar, ak. Itu juga tidak ada hames. Ak. Hames itu bagaimana? Hames itu ada suara lanjutannya, aliran anginnya yang keluar. Allahu ak, sedikit.
Tidak terlalu banyak, bukan Allahu akbar, kebanyakan, sedikit aja. Dzikrok. Nah, nak sesuai aturan kita mendengarkan enak loh dirungokke dzikrok. Nak sing ranggo hames dzikrok. Sing ngerti aturan gatel cah ana dzikrok, roke sapa iki ngono ya. Dah. Kemudian ada yang membaca lagi kekeliruan ketika membaca kaf, keliru mendekati huruf qaf. Misal wataroku kako, mestinya wataroku kako ima, wataroku kako kako ka ya ka ki hu po. Nah itu malah k-nya keliru. Wataroku kako malah mendekati huruf makrosnya huruf qaf, karena keluk kako. Termasuk mau faqihin apa mau nanggon misal di al-mutaffifin piye wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Nah itu malah menjadi huruf qaf. Ya kita praktekkan huruf kaf. Ya, ada keterangan kaf lidah agak ditekan dan keluarkan nafas yang banyak. Banyak itu berapa? Orang kok terus bukan ki. Ingat kalau dalam kondisi hidup itu bunyinya tidak perlu kita tekankan dengan berlebihan. Ki, ku tidak. Kalau ketika mati memang lebih terasa, lebih terlihat. Kalau hidup tidak banyak terlihat. Ka, ki, ku, bukan ka, ki, ku, bukan, tapi ka, ki, ku. Ada anginnya sedikit. Kita praktekkan. Kakiku bak, kakiku bak. Ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Saya ulang lagi. Kakiku kakiku bak. Ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. 1, 2, 3. Kakiku bak, ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Ya, sebelum kita tutup kita ulang kembali qaf dan kaf bersama-sama kemudian kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqiqu baq Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kaf. Kakiku bak. Ku kang kanikak naminal mukni maqiqan kanika. Kita akhiri dengan baca tahiyat bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.